Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullah pada halaman 49 bagi pemirsa yang memegang kitab ini, halaman 49 materi yang ke-28. Aw halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwati wal qatli was sariqati wal ghasabi aw harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi. Au halala utawa ngalalaken sapa wong muharraman ing perkara kang den haramaken bil ijma'i kelawan ijma'. Ma'luman kang den weruhi minad dini saking agama bid darurati kelawan pasti. Nyatane mimma saking barang la yakhfa kang ora samar apa ma alaihi ing atase wong. Kazina kaya zina wal liwati lan liwat wal qatli lan mateni wasariqati lan nyolong wal ghasabi lan ghasab aw harrama utawa ngaramaken sapa wong halalan ing perkara kang halal kadzalika iku kaya mangkono-mangkono hukume kufur kal bai'i kaya adol tinuku wan nikahi lan nikah. Aw nafa utawa nafeaken sapa wong wujuba mujma'in alaihi ing wajibe perkara kang den sepakati wajibe kadzalika iku kaya mangkono-mangkono kufur kasolawati kaya pira-pira salat al-khamsi kang 5. Aw sajdatin utawa sujud siji minha saking as-shalawatil khamsi. Waz zakati lan zakat was shaumi lan poso wal haji lan haji wal wudu'i lan wudu. Aw aujaba utawa majibaken sapa wong ma ing perkara lam yajib kang ora wajib apa ma ijma'an kelawan ijma'. Kadzalika iku kaya mangkono-mangkono kufur. Aw nafa utawa nafeaken sapa wong masyru'iyyata mujma'in alaihi ing den syariatakene perkara kang wis den sepakati masyru'e kadzalika iku kaya mangkono-mangkono kufur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh riddah keyakinan adalah menghalalkan sesuatu yang haram dengan ijma' dan telah diketahui dalam agama secara pasti serta tidak samar keharamannya bagi dia, atau mengharamkan sesuatu yang halal seperti jual beli dan nikah. Atau di antara riddah keyakinan yang lain adalah menafikan kewajiban sesuatu yang telah disepakati wajibnya, telah diketahui dari agama secara pasti dan tidak samar kewajibannya bagi dia, seperti sholat 5 waktu atau satu sujud dari sholat 5 waktu itu, zakat, puasa, haji, dan wudhu. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', telah disepakati, telah diketahui dari agama secara pasti dan tidak samar ketidakwajibannya bagi dia. Atau menafikan disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan dengan ijma', telah diketahui dari agama secara pasti dan tidak samar bagi dia bahwa sesuatu tersebut disyariatkan.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk riddah keyakinan adalah ketika seseorang itu meyakini di dalam hatinya bahwa sesuatu yang haram itu halal. Nah, artinya dia menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, sesuatu itu sudah pasti keharamannya, misalnya zina, sudah jelas haramnya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan wala taqrabuz zina. Tetapi kemudian dia mengatakan hukumnya halal. Maka orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah pasti haram, dia tahu bahwa itu hukumnya haram, tetapi dia tetap menghalalkannya, maka di sini dia jatuh kepada riddah. Ketentuannya, jadi seseorang itu jatuh kepada riddah, ketentuannya, jadi menghalalkan sesuatu yang haram, orang yang melakukannya jatuh pada riddah keyakinan dengan ketentuan. Yang pertama, perkara yang haram itu muharram bil ijma'. Nah, jadi diharamkan secara ijma', dengan kesepakatan seluruh para ulama mujtahid. Jadi semua mazhab 4 mengatakan haram. Mazhab Hanafi sepakat itu haram. Mazhab Maliki sepakat itu haram. Mazhab Syafi'i sepakat itu haram. Mazhab Hambali sepakat semua haram. Semua sepakat haram. Nggak ada satupun yang mengatakan itu halal. Nah, ini yang pertama. Harus perkara yang haram yang dihalalkan itu adalah perkara haram yang disepakati keharamannya oleh semua umat Islam. Nah, misalnya zina, itu semua umat Islam mengatakan haram. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu halal. Kenapa? Karena dasarnya adalah nas Al-Quran. Nah, nas sharih dalam Al-Quran, qat'i wala taqrabuz zina, sudah jelas. Nah, maka nggak boleh seseorang kemudian menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya. Ini yang pertama. Ketentuan yang pertama. Kemudian keharaman, ketentuan yang kedua, keharaman perkara tersebut itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Apa artinya ma'lumun minad dini bid-darurah? Artinya diketahui oleh semua umat Islam, baik ulamanya maupun orang awamnya. Jadi ulamanya tahu bahwa itu haram, orang awam, orang biasa itu juga tahu bahwa perkara itu haram. Nah, seperti zina tadi, nggak ada orang meskipun dia nggak pernah mondok, masuk ke belajar di pondok pesantren, itu sudah tahu bahwa zina itu hukumnya haram. Meskipun nggak sekolah pun dia tahu. Artinya itu untuk sangat maklumnya di dalam agama bahwa perkara itu hukumnya haram. Jadi yang alim tahu, yang awam juga tahu. Ketentuan yang ketiga, keharaman perkara itu tidak samar bagi orang tersebut. Karena ada, meskipun itu haram, semua umat Islam tahu keharamannya, tetapi dia nggak tahu, dia tidak tahu karena apa? Karena dia baru saja masuk Islam. Karena dia baru saja masuk Islam, sehingga dia tidak tahu bahwa hukum perkara itu adalah haram. Nah, maka berarti apa? Samar bagi dia. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika ketentuan yang tiga ini ada, kemudian seseorang tetap menghalalkan perkara yang haram, maka pelakunya jatuh pada riddah. Kita contohkan. Misalnya tadi zina.
Seseorang zina sudah jelas dia adalah haramnya bil ijma'. Kemudian yang kedua, maklum minad din bid darurah. Semua orang tahu tentang keharamannya. Kemudian orang ini tahu bahwa itu haram, tetapi dia tetap mengatakan dalam hatinya bahwa hukumnya adalah halal. Maka orang ini jatuh pada riddah. Dia menjadi murtad. Atau contoh yang lain adalah mencuri. Nah, mencuri ini jelas haram. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan mencuri itu halal. Semua mazhab, semua umat Islam mengatakan mencuri itu haram. Dan itu maklum minaddin bid-darurah. Semua orang Islam, baik ulamanya maupun awam, tahu bahwa mencuri itu haram. Dan dia juga tahu, tidak samar bagi dia bahwa mencuri itu haram. Kemudian dia itu menghalalkan mencuri. Dia mengatakan dalam hatinya mencuri itu halal. Maka dia jatuh kepada riddah. Tapi apabila perkara yang haram itu masih diperselisihkan, maka jika ada seseorang yang menghalalkannya, maka dia tidak jatuh kepada riddah. Karena memang masih sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan halal. Nah, maka jika ada yang bilang halal, maka itu tidak murtad orang yang melakukannya. Misalnya membuka paha bagi laki-laki. Nah, di sini bagi mazhab Syafi'i itu hukumnya haram. Tetapi dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki itu tidak haram. Karena dalam mazhab Syafi'i aurat seorang laki-laki ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi dalam mazhab Maliki itu sawatan, hanya kubul dan dubur saja yang aurat. Selain itu tidak. Maka berarti di sini masih diperselisihkan. Kalau ada seseorang membuka pahanya, seorang laki-laki membuka pahanya, maka di sini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu halal. Maka jika ada orang mengatakan itu halal, maka dia tidak murtad, juga tidak berdosa. Karena apa? Karena dia mengikuti pendapat yang mengatakan itu halal. Nah, atau sesuatu itu samar bagi dia nggak tahu, dia karena baru masuk Islam, kemudian menganggap bahwa misalnya sesuatu yang haram itu halal, maka di sini dia pun tidak dihukumi jatuh kepada riddah. Jadi ketentuan tiga ini adalah penting diperhatikan untuk menghukumi seseorang apakah dia jatuh kepada riddah atau tidak. Jadi tidak kemudian mutlak setiap orang yang menghalalkan sesuatu yang haram kemudian mutlak hukumnya murtad, itu tidak. Tetapi apa? Dilihat. Pertama, sesuatu yang dia haramkan itu apakah keharamannya itu mujma' alaih, haram dengan ijma' atau tidak. Yang kedua, apakah perkara yang diharamkan, yang disepakati haramnya itu maklum minad dini bid-darurah, diketahui oleh semua umat Islam baik ulamanya ataupun awamnya atau tidak. Yang ketiga, apakah keharaman perkara tersebut itu diketahui oleh dia, orang tersebut, atau samar bagi dia. Nah, ini harus dipastikan, baru kemudian ditetapkan hukumnya apakah dia itu jatuh pada riddah atau tidak. Artinya dia menjadi murtad atau tidak. Ini ketentuan yang harus diperhatikan.
Kemudian aw harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikah. Mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau tadi menghalalkan yang haram, sekarang sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Kadzalika, artinya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Orang yang mengharamkan perkara yang halal itu jatuh pada riddah apabila yang pertama, kehalalan sesuatu itu mujma' alaih, bil ijma', disepakati oleh semua umat Islam. Semua sepakat itu halal. Seperti apa? Seperti nikah, seperti jual beli. Itu nggak ada orang yang mengatakan jual beli itu haram. Nggak ada yang mengatakan nikah itu haram. Kenapa? Karena itu dasarnya adalah nas Al-Quran. Ya, nas Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sudah jelas. Ahallallahu, Allah telah menghalalkan jual beli. Tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Sudah jelas di situ bahwa nikah itu adalah halal. Karena nasnya sudah jelas, maka di sini para ulama itu pasti, para ulama mujtahid pasti sepakat tentang hukumnya, hukum kehalalannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum halal haram itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, petunjuk Al-Quran terhadap hukum ini itu tidak sama. Ada yang qat'i ad-dilalah, ada yang dhanni ad-dilalah. Qat'i dilalah artinya petunjuknya itu jelas, pasti jelas, nggak ada keraguan. Seperti seperti yang tadi kita sebutkan. Misalnya ahallallahul bai'ah, itu kan jelas petunjuknya. Allah telah menghalalkan jual beli. Ini nggak bisa diartikan yang lain ini. Ya udah, berarti jual beli itu adalah halal. Seperti misalnya fankihu ma taba lakum minan nisa. Nah, itu sudah jelas. Fankihu, maka nikahilah, kan sudah jelas. Maka berarti nggak mungkin diperintahkan tetapi hukumnya sebaliknya. Di sini sudah jelas hukum kebolehan menikah. Wala taqrabuz zina, misalnya sudah jelas di sini. Larangan untuk berzina berarti haram. Misalnya lagi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sudah jelas di sini perintah salat dan zakat. Ini qat'iyud dilalah. Jadi petunjuk ayat itu yang menjelaskan tentang apakah suatu perbuatan itu halal atau haram itu jelas. Nah, ada yang dhanniyud dilalah, petunjuknya nggak jelas. Nah, jika petunjuk ayat atau hadis tentang hukum suatu permasalahan itu tidak jelas, maka disinilah ijtihad para ulama, para mujtahid. Maka dalam ayat-ayat semacam inilah maka para mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengerahkan segala kemampuan, potensi yang dia miliki untuk memahami ayat ini. Nah, dalam memahami ayat ini, kemudian ada kalanya mereka sepakat, sama pemahamannya. Pemahamannya sama. Maka jika pemahamannya sama, maka ini yang disebut dengan ijma'. Nah, jika kemudian pemahamannya berbeda, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini,
Imam Ahmad bilang begini dan seterusnya. Berarti di sini khilaf. Ada khilaf di antara para ulama. Maka permasalahan tersebut permasalahan khilafiyah, permasalahan yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Nah, kalau sudah qat'iyud dilalah nggak mungkin ada khilaf, pasti ijma'. Nah, tetapi jika dhanniyud dilalah dimungkinkan ada dua. Ada kalanya mujma' alaih, disepakati pemahamannya, ada kalanya mukhtalafih, diperselisihkan tentang hukumnya. Nah, seseorang yang mengharamkan sesuatu yang halal itu dihukumi riddah, jatuh pada riddah manakala perkara yang halal itu mujma' alaih, bukan yang diperselisihkan. Orang yang menghalalkan yang haram itu manakala perkara yang diharamkan itu adalah mujma' alaih, yang disepakati keharamannya, bukan yang diperselisihkan. Nah, itu agar kita paham ya, agar kita bisa memahami bagaimana kok ada mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fih. Nah, jadi karena permasalahan-permasalahan dalam Islam yang ditetapkan hukumnya oleh para ulama itu sumbernya Al-Quran dan hadis, dan sumbernya itu ada kalanya qat'iyud dilalah dan ada kalanya dhanniyud dilalah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali. Contoh riddah keyakinan yang lain adalah menafikan wajibnya sesuatu yang mujma' alaih. Sekarang berarti menafikan kewajiban seperti sholat 5 waktu, atau sujud dari sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, wudhu. Jadi yang pertama tadi apa? Biar kita nggak jumbuh. Yang pertama adalah menghalalkan perkara yang diharamkan. Yang kedua adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kebalikannya. Yang ketiga, menafikan kewajiban sesuatu yang wajib. Menafikan itu artinya perkara itu wajib tapi dia bilang nggak wajib. Nah, itu namanya menafikan. Jadi sesuatu yang hukumnya dalam agama itu wajib, dia bilang tidak wajib. Nah, ketentuannya sama dengan yang atas tadi. Nah, yaitu yang pertama, kewajibannya adalah sesuatu yang wajib mujma' alaih. Nah, jadi wajibnya telah disepakati oleh semua ulama. Semua umat Islam mengatakan itu wajib. Nggak ada khilaf di antara para ulama mujtahid tentang kewajibannya. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti zakat. Nggak ada satu ulama mujtahid pun yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib. Nggak ada. Nggak ada satu ulama mujtahid pun yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu nggak wajib. Nggak ada. Kenapa? Karena dalilnya adalah dalil yang qat'i dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran sudah disebutkan tadi, wa aqimus sholata. Dalam hadis, khamsu sholawatin katabahunna alal ibadi. Sudah jelas di situ. Maka nggak mungkin ada khilaf. Kemudian tentang zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, bunyal Islam ala khamsin, yang menunjukkan tentang a'zamu umuril Islam. Nah, ini. Jadi ketentuannya itu. Kemudian yang kedua, kewajibannya itu sudah maklum minad dini bid darurah. Semua umat Islam tahu bahwa itu hukumnya wajib. Nggak ada satupun yang nggak ada orang Islam yang nggak tahu, semuanya tahu.
Kemudian yang ketiga, tidak samar bagi dia bahwa hukumnya wajib. Artinya dia tahu, orang yang melakukannya ini, orang yang menafikan kewajiban ini, dia tahu bahwa hukumnya adalah wajib. Nah, maka jika dia kemudian menafikan kewajibannya, kewajiban perkara tersebut, maka dia jatuh pada riddah. Seperti orang yang meyakini bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib. Nah, kalau ada orang dalam hatinya meyakini sholat 5 waktu itu nggak wajib, maka dia jatuh pada riddah. Manakala dia tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau seseorang misalnya karena dia baru saja masuk Islam sehingga dia belum tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib, kemudian dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, maka dia tidak jatuh pada riddah. Tapi setelah diberitahu, kemudian dia tetap mengingkari kewajiban sholat, maka nanti jatuh kepada riddah. Ini masalah apa? Masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Bukan masalah, kita tidak bicara masalah orang yang meninggalkan sholat. Ini masalah beda. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat, bagaimana hukumnya? Dilihat, kenapa dia meninggalkan sholat. Apabila dia meninggalkan sholat 5 waktu, misalnya nggak sholat subuh, atau nggak sholat zuhur misalnya, maka kenapa dia meninggalkan sholat itu? Jika dia meninggalkan sholat itu karena malas, saya aras-arasan sholat, malas untuk mengerjakan sholat, maka hukumnya dia berdosa besar. Dia tetap muslim, tidak murtad, dia tetap muslim, tetapi dia berdosa besar, muslim yang fasik. Nah, tetapi apabila dia meninggalkan sholat, itu karena meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu nggak wajib. Nah, dia meyakini dalam hatinya, ini masalah akidah berarti. Kalau yang pertama tadi masalah apa? Masalah amaliyah, melakukan atau tidak melakukan. Yang kedua ini masalah akidah, karena masalah dia meyakini atau tidak. Nah, jika dia meninggalkan sholat itu karena meyakini bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib, berarti dia telah menafikan sesuatu yang wajib. Yang wajibnya mujma' alaih, yang wajibnya sudah diketahui oleh semua umat Islam dan dia juga tahu, maka dia di sini jatuh kepada riddah. Dia menjadi murtad. Nah, bukan karena dia meninggalkan sholat, enggak, tetapi karena dia menafikan kewajiban sholat. Nah, karena itu. Nah, jadi harus dibedakan di sini antara amaliyah dan akidah. Bahkan kalau misalnya seseorang sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktu, tetapi dalam hatinya dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, dia pun kena hukum ini, meskipun dia melakukannya. Kenapa? Karena dia di sini telah mendustakan Al-Quran, karena di sini dia telah mendustakan Nabi, dia telah menafikan kewajiban perkara yang wajibnya bil ijma', maklum minad-dini bid-darurah, dan la yakhfa alaihi, tidak samar bagi dia tentang kewajiban dari perkara tersebut. Nah, sama juga dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, sudah jelas. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, karena ayatnya jelas, tadi disebut qat'iyyud dilalah, maka semua para ulama mujtahid sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan.
Nggak ada satu mujtahid pun yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, nggak ada. Nah, kemudian ada orang mengatakan dalam hatinya meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib. Maka berarti apa? Dia telah menafikan kewajiban perkara yang sudah disepakati tentang wajibnya. Nah, maka di sini dia bisa jatuh pada riddah. Nah, tapi kalau ada orang nggak puasa, ketika ditanya kenapa kamu nggak puasa Ramadan, saya nggak kuat misalnya, atau saya malas puasa. Nah, maka di sini nggak murtad hukumnya, dia tidak murtad. Karena apa? Dia tetap meyakini ini wajib memang, tetapi saya aras-arasan, saya malas untuk puasa. Nah, di sini dia tidak murtad, tetapi apa? Dia berdosa besar karena meninggalkan puasa Ramadan. Nah, ini namanya amaliyah yang ini. Sementara yang meyakini tidak wajibnya perkara yang wajib itu akidah. Nah, harus tahu kita membedakan di antara keduanya. Demikian juga zakat, puasa, haji, wudhu. Wudhu itu juga wajib hukumnya, karena juga ada nasnya dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu wudhu. Bahwa dia hukumnya wajib. Ketika seseorang akan melaksanakan sholat misalnya, maka dia harus dalam keadaan memiliki wudhu. Orang yang mengingkari kewajibannya, mengatakan tidak wajib, ini bisa jatuh kepada kufur, mana tahu dia tidak samar baginya bahwa itu hukumnya wajib. Bagi orang ini yang dikatakan tidak samar itu karena ada kemungkinan samar bagi seseorang. Samar itu dia belum tahu, yaitu bagi orang yang baru masuk Islam. Sebenarnya itu maklum minaddin bidharurah. Kalau orang Islam pada umumnya itu tahu bahwa wudhu itu hukumnya wajib. Nah, ketika seseorang mau melaksanakan sholat, pada umumnya seperti itu. Tetapi karena dia baru saja masuk Islam, bisa jadi dia nggak tahu. Nah, maka di sini nanti hukumnya ada khusus, tidak seperti yang umum ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya au jaba ma lam yajib ijma'an kadzalika. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mewajibkan perkara yang tidak wajib. Mewajibkan perkara yang tidak wajib. Perkara itu hukumnya nggak wajib dalam Islam, tetapi kemudian seseorang mewajibkannya. Nah, ini dengan ketentuan yang 3 tadi juga. Nah, bahwa ketidakwajibannya itu mujma' alaih, nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu wajib. Yang kedua, maklum minaddin bidharurah, semua umat Islam tahu bahwa perkara tersebut tidak wajib. Kemudian dia juga tahu perkara itu tidak wajib, tetapi kemudian dia mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, di sini yang yang bermasalah. Nah, misalnya sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Kemudian dia menambahinya menjadi 3 rakaat dengan keyakinan bahwa itu wajib, yang rakaat yang ketiga itu wajib. Padahal jelas nggak ada satu orang pun yang mengatakan itu wajib. Maklum minaddin bidharurah, umat Islam yang bodoh pun tahu kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Tetapi kemudian dia mewajibkan
sholat subuh 3 rakaat. Nah, maka di sini apa? Dia akan jatuh kepada riddah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah menafikan disunnahkannya, disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan secara ijma' juga. Nah, secara ijma' disyariatkan dalam Islam. Semua orang juga sudah tahu bahwa itu disyariatkan. Baik ulama maupun orang awamnya mengetahui bahwa itu disunnahkan dalam Islam. Tetapi kemudian seseorang mengingkarinya. Nah, misalnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sholat yang mengiringi sebelum sholat zuhur, setelah sholat asar, sholat 5 waktu itu. Itu namanya sholat rawatib. Itu sunnah. Nggak ada seorang pun yang mengatakan itu tidak sunnah. Mujma' alaih, dengan kesepakatan semua ulama mazhab. Semua umat Islam baik ulama maupun awamnya juga tahu. Kemudian ada seseorang mengatakan itu nggak sunnah. Dia mengatakan meyakini dalam hatinya sholat rawatib itu tidak sunnah. Maka di sini dia juga jatuh pada riddah. Misalnya lagi sholat witir. Sholat witir ini juga sunnah bil ijma'. Bahkan sholat witir bagi Nabi itu hukumnya wajib. Bagi umatnya itu sunnah mu'akkadah. Bukan sholat witir itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Karena sebagian ada yang pahamnya sholat witir kalau bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih. Bukan itu, setiap malam itu disunnahkan bagi seseorang untuk melakukan sholat witir. Sholat witir yang hitungannya ganjil, bisa 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat dan seterusnya. Yang paling bagus 11 rakaat, itu sholat witir. Hukumnya apa? Sunnah, semua bil ijma', semua ulama, semua umat Islam sepakat bahwa sholat witir itu adalah sunnah. Nah, kemudian ada orang yang menafikan kesunahannya. Dalam hatinya mengatakan sholat witir itu enggak sunnah. Nah, maka dia jatuh pada riddah. Tapi jika kemudian ada orang yang mewajibkan sholat witir, itu tidak kufur. Meskipun tadi kita katakan apa? Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Tapi jika ada orang yang mengatakan hukumnya wajib, itu tidak kufur. Karena apa? Karena dalam mazhab Hanafi, itu sholat witir hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanafi. Artinya apa? Artinya kewajibannya masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang pasti kalau ada orang kemudian, artinya kan masyru'. Masyru' itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, maka jika ada yang menafikan kemasyru'annya, artinya tidak, masyru' itu diajarkan dalam Islam, sesuatu yang diajarkan untuk dilakukan. Jika ada seseorang kemudian mengatakan itu enggak masyru', enggak sunnah, juga enggak wajib, maka di sini yang dia jatuh kepada riddah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit catatan tentang orang yang mengingkari kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, zakat itu tadi kita sebutkan sebagai sesuatu yang wajib bil ijma', maklum minad dini bid darurah. Zakat itu adalah perkara yang wajibnya itu dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Dan maklum minad dini bid darurah, diketahui oleh semua umat Islam. Dan juga nggak ada seorang pun dari umat Islam yang tidak tahu tentang wajibnya zakat ini. Orang yang mengingkarinya tadi
maka dia mengingkari wajibnya zakat, mengatakan zakat itu enggak wajib, maka dia jatuh kepada riddah jika kewajiban itu tidak samar bagi dirinya. Nah, tetapi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, itu ada peristiwa orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka tidak mau membayar zakat, dan jumlah mereka bukan sedikit, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak mau membayar zakat. Ketika diambil zakat mereka oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka nggak mau memberikannya dengan alasan bahwa zakat tidak wajib lagi. Mereka meyakini zakat itu wajib hanya ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, maka zakat itu sudah nggak wajib lagi menurut mereka. Karena itu mereka nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, apa hukumnya mereka? Hukum mereka ketika itu tidak dikafirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena mereka ketika itu mentakwilkan ayat Al-Quran secara salah. Mereka berusaha untuk memahami Al-Quran, tetapi kemudian salah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Di sini ayat ini adalah perintahnya khud. Khitabnya yang dituju dari lafadz khud, ambillah, itu siapa? Nah, pada asalnya adalah Nabi Muhammad. Jadi khud ya Muhammad, wahai Muhammad, ambillah dari harta orang-orang Islam zakat. Artinya ambillah zakat dari umat Islam. Nah, itu kan seperti itu pada asalnya. Nah, orang-orang ini ketika Rasulullah wafat itu mengira, loh kalau begitu ini kan Rasulullah yang berhak untuk mengambil zakat, itu Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka berarti zakat nggak wajib lagi bagi kami. Nah, ini mereka ini tidak dikafirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena apa? Ini pengecualian. Nah, karena dalam tingkah, dalam kondisi, dalam keadaan mereka berusaha mentakwilkan ayat Al-Quran, meskipun kemudian salah di dalam memahaminya. Karena ayat itu meskipun ditujukan kepada Nabi Muhammad pada asalnya, tetapi itu juga untuk untuk khalifah yang menggantikan beliau, begitu seterusnya. Nah, artinya kewajiban zakat itu banyak dan memiliki kekuatan. Jadi yang tidak mau mengeluarkan zakat itu bukan 1, 2, 3 orang, tetapi ribuan orang nggak mau zakat. Nah, ini mereka memiliki kekuatan. Nah, mereka nggak mau taat terhadap khalifah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka bukan karena mereka kafir, tetapi karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang bersama-sama tidak mau taat terhadap khalifah dalam membayar zakat. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira pengajian kita pagi hari ini, meskipun jamnya belum jam 6, tetapi karena materi kita adalah materi yang berat, ya, materi yang berat, sehingga
tidak usah terlalu panjang apa yang kita jelaskan, karena termasuk masalah riddah yang mungkin agak sulit untuk dipahami. Secara sederhana saya ringkaskan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa termasuk riddah itu adalah yang pertama menghalalkan sesuatu yang haram. Yang keharamannya itu sudah disepakati keharamannya dan diketahui oleh semua umat Islam. Yang kedua sebaliknya, mengharamkan yang halal, yang kehalalannya itu sudah disepakati tentang kehalalannya dan sudah diketahui oleh semua umat Islam. Yang ketiga adalah menafikan wajibnya sesuatu yang wajib dengan ijma'. Sesuatu yang jelas wajibnya disepakati semua umat Islam wajib, kemudian dikatakan tidak wajib. Kemudian yang keempat adalah mewajibkan. Kalau tadi mengingkari yang wajib, sekarang apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Padahal itu tidak wajib bil ijma'. Semua umat Islam, semua para ulama mengatakan nggak wajib, kemudian dia bilang wajib. Kemudian yang kelima adalah menafikan disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan secara ijma'. Secara ijma' dikatakan itu sunnah, itu diajarkan, dianjurkan dalam Islam, tetapi dia bilang itu tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, maka kita harus berhati-hati, harus kita mengatakan yang wajib itu wajib, yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang sunnah itu sunnah, yang enggak sunnah itu enggak sunnah, yang enggak wajib itu enggak wajib. Itu harus seperti itu. Tidak boleh kita ghulu, berlebihan dalam agama, dan juga kita tidak boleh taksir, terlalu teledor dalam agama. Karena dalam masalah ini ada apa? Ada dua kelompok yang ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri itu teledor dalam agama. Sesuatu yang wajib dia bilang nggak wajib, sesuatu yang haram dia bilang nggak haram. Ini apa namanya? Ekstrim kiri, liberal, liberal. Pokoknya serba boleh, nggak apa-apa gitu aja. Itu yang apa? Liberal. Sesuatu yang jelas haram dia bilang nggak masalah, nggak boleh. Sesuatu yang jelas wajib dia bilang nggak wajib, nggak masalah, nggak dilakukan. Gitu. Itu namanya apa? Liberal. Nah, ada kelompok yang kedua itu ekstrimnya ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu serba wajib, serba haram. Sesuatu yang nggak wajib pun dia bilang wajib. Sesuatu yang nggak wajib dia bilang wajib. Misalnya memakai cadar bagi seorang perempuan itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Tetapi ada kemudian kelompok yang mengatakan itu wajib. Misalnya laki isbal, mengulurkan celana atau sarung sampai ke bawah mata kaki, itu hukumnya dirinci. Jika dia melakukannya karena sombong, maka haram. Ini seperti orang Arab dulu menunjukkan kesombongannya itu, pakaiannya dikelembrehkan sampai ke tanah biar menunjukkan dia orang kaya, dia orang hebat. Itu maka seperti itu. Maka kalau itu yang dilakukan, maka haram. Tapi kalau seperti orang Indonesia, kebanyakan itu kalau celananya sampai ke bawah mata kaki, itu bukan karena sombong, ya karena kepanjangan aja celananya atau sarungnya. Maka itu hukumnya makruh, tidak haram. Sebagian orang ada yang bilang haram mutlak, neraka dan sebagainya. Jadi ada sebagian orang yang seperti itu. Tawassul, istighosah, tabarruk dengan Nabi itu masyru', itu disyariatkan dalam agama, dicontohkan oleh Nabi.
Tapi kemudian ada orang yang datang itu enggak masyru', bahkan itu haram, bahkan itu syirik. Ini apa? Ini berarti melencengnya ke kanan. Nah, Ahlus sunnah wal jamaah itu di tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Yang haram kita bilang haram, yang halal kita bilang halal, yang wajib kita bilang wajib, yang sunnah kita bilang sunnah. Yang nggak wajib kita bilang tidak wajib. Kita tidak mengatakan yang wajib itu nggak wajib. Kita tidak mengatakan yang haram itu halal. Kita juga tidak mengatakan yang sunnah itu wajib. Ya sunnah, wajib ya wajib, makruh ya makruh. Seperti itu, menempatkan hukum sesuai dengan yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan berdasarkan penjelasan dari para ulama. Nah, itu beragama yang benar. Nah, beragama yang benar itu seperti itu, bukan ekstrim kanan, juga bukan ekstrim yang ke kiri, bukan menyimpang ke kanan, bukan menyimpang ke kiri, seperti yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali yang ekstrim kanan, juga banyak yang ekstrim kiri. Keduanya harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Jangan sampai kita terikut ke kanan, jangan sampai kita ikut ke kiri. Caranya bagaimana? Ya dengan belajar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.